ya kita sudah tahu kan secara teori pengertian bahwa kita harus bisa bertanggung jawab menerima apapun yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Jangan ketendang aja, agak majuan dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semuanya. Ini Sobat Opera, obrolan praktis. Jadi Sobat Opera sebutannya ya dok ya. Praktis. Oke. Saat ini saya berada di camping ground Citameang, Puncak Pukur. Nah, bersama saya di sini sudah ada Dr. Zulkarnain. Selamat malam. Halo dok. Ada Pak Habibie. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya Pak Habibie? Alhamdulillah luar biasa sehat-sehat. Oke. Lari. Aduh, agak dingin begini. Agak dingin ya. Pakai jaket ini ya. Ya, karena di sini sudah jam berapa nih? Udah jam 10 ya. 10 kurang dikit. 10. Iya. Ya, mungkin kalau untuk temperatur sekitar mungkin 20 derajat atau 17 derajat kalau nggak salah. Iya. Tadi sudah dilihat. Oke, hari ini kita ngobrol santai aja. Tadi kita pernah juga ngobrolin tentang syukur ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan ini patut kita syukuri ya Pak Bibi. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang tanggung jawab. Maka kalau ngomongin tanggung jawab, kita sebagai mungkin laki-laki kebetulan ya, sebagai kepala rumah tangga Pak Bibi, betul nggak? Ya, kepala rumah tangga yang memang diberikan amanah untuk bisa memberikan nafkah pada anak istri kita. Nah, tanggung jawab ini menurut rekan-rekan nih seperti apa sih? Terus nanti saya juga ngobrol tanggung jawab selain di keluarga adalah di tempat kerjaan kita. Ya, kalau kita ngomongin tanggung jawab, tadi kembali lagi ya, karena memang kodratnya kita sebagai laki-laki sebagai imam, maka ya udah sepantasnya kita harus bertanggung jawab. Nah, menurut Pak Habibie dulu lah, tanggung jawab kepada keluarga Pak Habibie. Menurut Pak Habibie gimana nih? Ya, menurut saya kalau kita bicara tentang tanggung jawab, kalau tanggung jawab itu kan apa sikap ya, atau sikap perilaku ya kewajiban lah. Kewajiban kalau saya seorang kepala rumah tangga, berarti kita tahu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami gitu, sebagai seorang ayah, betul, di tengah-tengah keluarga. Itu di keluarga kecil gitu ya, kepada istri dan anak kita. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga besar, ya tanggung jawab saya itu terhadap keluarga besar saya. Saya sebagai anak, atau saya sebagai kakak, sebagai adik gitu. Itulah kalau kita bicara tentang keluarga besar, keluarga besar. Ya kalau tanggung jawab tentang kewajibannya. Kewajiban. Jadi lebih ke kewajiban ya kalau Pak Habibie. Oke. Kalau tanggung jawab ya. Jadi kewajiban tadi. Menurut Pak Habibie, sejauh mana sih Pak pentingnya tanggung jawab itu pada keluarga? Kalau ngomong penting ya sangat penting sekali ya. Artinya karena sebagai kepala rumah tangga lah contohnya. Betul. Pasti kita diminta pertanggungjawabannya, baik itu terhadap tanggung jawab terhadap yang di atas keluarga. Bagaimana peran saya terhadap keluarga, terhadap istri saya, terhadap anak saya sebagai ayahnya. Pasti jauh lebih besar itu. Jadi penting sekali ya. Sangat penting. Oke. Dokter Zulkarnain nih, kira-kira apa sih tanggung jawab menurut Dokter Jul lebih ke condong ke keluarga ya? Seperti apa tanggung jawabnya? Kalau saya simpel, tanggung jawab itu adalah melaksanakan tugas dan kewajiban secara sungguh-sungguh. Jadi menurut pengertian tanggung jawab menurut saya. Jadi apapun itu tugas dan kewajiban itu sudah jadi kewajiban kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Artinya tugas sebagai seorang imam ataupun pemimpin di keluarga ya mencari nafkah, memberikan kasih sayang, dan itu harus ya. Harus. Seberapa penting dok? Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Apalagi buat keluarga sendiri. Istri, buat keluarga. Betul. Iya. Karena kembali lagi tanggung jawab ini memang ya tadi dibilang penting, betul ya. Karena apalagi namanya kita hidup berkeluarga,
yang memang sudah ucap janjilah di awal kita mungkin di pernikahan ya kayak gitu. Apapun yang terjadi, suka nggak suka, ya enak nggak enak, selama itu adalah keluarga kita, ya memang harus kita laksanakan. Iya. Gitu ya. Tidak bisa tidak gitu. Seberat apapun ya, Dok. Kaki jadi kepala jadi kaki. Kita lakuin terus. Iya. Apapun yang terjadi ya. Iya, makanya karena kan kita sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Ya kan sebagai contoh, artinya contoh buat anak-anak kita. Betul. Karena apapun yang kita lakukan pasti dilihat gitu. Jadi baik buruknya anak kita tergantung perilaku kita. Jadi ya langsung kita melebar ke masalah perilaku kita lah. Dan Itu kalau pokoknya. harus sungguh-sungguh tanggung jawab kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iya, Itu yang paling perlu. luar biasa. Itu akan dipertanggungjawabkan di Dan ini banyak juga yang masih belum paham tentang itu. Artinya kadang-kadang kalau saya boleh lihat itu fenomena saat ini, orang dengan mudahnya berkeluarga tapi dengan mudahnya berpisah. Apalagi hanya masalah-masalah sepele. Kalau saya lihat, ya apalagi kita lihat di layar kaca ya kan, banyak yang mungkin yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga ya, yang luar biasanya lagi seorang suami yang dianggap kuat malah menganiaya istri kita, yang memang sebenarnya itu harus kita sayangi ya kan, dan itu memang janji kita kepada orang tua kita, mertua kita, dan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya mungkin Seperti itu sih ya, hal itu terjadi karena kan kebanyakan pasti dalam ikatan rumah tangga mempersatukan kan ya. Betul. Ini kemungkinan banyak perbedaan itu jadikan masalah itu kebanyakan. Kalau ada masalah atau perbedaan itu kok jadi masalah. Kan seharusnya perbedaan itu kita satu padukan gitu. Bagi emang tantangan buat kita. Karena emang pasti kita akan berbeda lah, satu sama lain berbeda. Betul. Nah, gimana cara menyatukan perbedaan ini yang kita saling pahami itu. Mungkin masalah tadi yang dibilang Pak Hari, ya karena dianggapnya masalah perbedaan itu. Sehingga hal-hal kecil jadi masalah. Sehingga pondasinya itu nggak kuat, ya itulah kejadian kayak gitu. Padahal sebenarnya dari awal dia sebelum menikah ya sangat romantis ya. Dan sebelum itu juga dipikirkan kan bahwa ketika kita mungkin mempersunting seorang wanita ya menjadi istri kita, ya kita sudah tahu kan secara teori pengertian bahwa kita harus bisa bertanggung jawab, menerima apapun yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Kira-kira menurut Dokter Jul nih, apa tuh yang menyebabkan kadang-kadang di satu keluarga mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan yang akhirnya jadi berujung akhirnya berpisah lah itu. Apa sih yang menyebabkan itu, Dok, menurut dokter? Ada kucing. Saya sebenarnya sih kurang paham juga karena saya belum nauzubillah tidak sampai ke tahap maksudnya ada masalah besar langsung Tapi mungkin menurut prediksi lah kira-kira kok bisa orang lain itu di luar sana gitu. Kalau menurut perkiraan saya kenapa orang di luar sana terdapat kasus seperti itu, karena yang pertama mungkin ego ya, menurut saya ego nggak mau kalah antara satu sama lainnya seperti itu. Jadi sama-sama mempertahankan egonya tapi tidak mikirin ego ini juga bisa berakibat atau ujung fatal gitu ke depannya gitu. Betul. Jadi karena ego tersebut akhirnya segala sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan jadi nggak bisa diselesaikan ya. Karena menganggapnya ya saya paling benar, Anda salah gitu kan. Nah, menurut Pak Habibie sendiri gimana sih Pak Habibie mungkin ya terkait masalah tanggung jawab tadi kan, gimana caranya supaya kita bisa ya menjalankanlah tugas sebagai seorang suami kepada atau orang tua untuk membina keluarga ini bisa lebih bagus ya menurut pandangan Pak Habibie. Mungkin pandang orang lain bisa berbeda, tetapi coba menurut Pak Habibie ya, kalau menurut saya sih harus kembali lagi ke diri kita Pak Hanari. Jadi balik lagi ke masing-masing diri kita. Kita harus tahu apa tanggung jawab seorang suami, apakah tanggung jawab sebagai kewajiban sebagai suami, kewajiban seorang istri gitu, dan haknya juga harus tahu gitu kan, sehingga
ketika ada hal-hal sepele gitu, hal-hal yang terjadi gitu, ada permasalahan di dalam keluarga, ya mereka memahami, oh ternyata kewajiban saya itu sebenarnya sebagai suami itu sebagai apa, selain dia seorang kepala rumah tangga, dia pun kewajibannya kan bernafkah dan sebagainya lah gitu. Hal banyak kita harus belajar dari sisi itu. Jadi itu memahami hak dan kewajibannya, baik itu seorang suami dan istri. Nah, ketika ada permasalahan, ya sebaiknya ya kita komunikasikan gitu kan. Dikomunikasikan, dibicarakan, terus jangan sekali-kali melibatkan orang ketiga gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah pentingnya di situ Pak Narif. Betul. Jadi kalau ada permasalahan ini menurut saya ya, cuman nggak tahu dah kalau teman-teman di luar sana kalau beda pendapat ya, atau kalau menurut saya gitu, ketika kita ada masalah seorang suami istri berkeluarga, ya kita coba selesaikan berdua saja. Lebih baik diselesaikan berdua dulu, saja. Jangan dulu ada pihak apa-apa langsung pergi ke orang lain ataupun ke orang tua. Orang tua pun jangan dulu gitu. Iya. Kalau kita masih sayang sama istri ataupun istri juga sebagai istri masih sayang sama suami, apapun masalah yang terjadi selesaikan berdua. Karena apa? Ketika ada orang ketiga, baik itu orang tua, mempersepsikan akan beda. Nah, beda hanya ketika misalkan saya seorang suami, saya udah nggak sayang sama istri. Ketika masalah, silakan aja mau orang ketiga, karena udah nggak sayang. Tapi ketika sayang, ketika masih cinta, masih punya kasih sayang lah, masalah itu jangan dijadikan persoalan yang besar. Coba didiskusi. Karena yang paham persoalannya kan ya berdua, Pak. Istilahnya kan. Ya mungkin betul ketika mungkin keterbukaan mungkin dengan orang tua sah-sah saja, tetapi kan ada hal-hal yang mungkin memang harus kita bicarakan berdua dulu gitu kan. Sehingga persoalan itu ada titik temunya. Nah, ngomongin masalah komunikasi ini menarik sih menurut saya, karena banyak orang itu mispersepsi gara-gara miskomunikasi. Jadi komunikasi yang tidak efektif menimbulkan persepsi yang negatif, Dok. Nah, seberapa penting, Dok, menurut Dokter Jul nih terkait komunikasi nih dengan keluarga nih? Pentingnya seperti apa, Dok? Kalau saya untuk menjaga komunikasi sama istri, seharian saya misalkan kerja, pulang kerja gitu kan, dari pagi sampai sore nggak ketemu istri, untuk menjaga komunikasi mungkin saya selalu menerapkan bicara komunikasi itu pas di tempat tidur misalkan. Oh, berarti pillow talk. Iya, apa tuh, Bang? Pillow talk. Jadi pillow itu kan artinya kan bantal gitu kan. Jadi kalau di istilah luar itu ada pillow talk. Jadi pillow talk ini ketika, karena betul saya setuju ya Dokter Jul, Pak Bibi. Jadi memang banyak orang itu ketika udah berkeluarga udah ngerti aja gitu ya. Nah, ini nih dianggapnya ngerti ini Pak Bibi, yang kadang-kadang ada mispersepsi, miskomunikasi. Nah, mungkin kalau lagi kerja kan ada pikirannya bercabang-cabang ya. Mungkin kalau pillow talk kan pada saat mungkin di tempat tidur, dalam artian ya kita nggak ngomongin porno nih ya. Enggak. Jadi di saat memang kita lagi mau istirahat itu, memang pikiran tuh bener-bener lagi kosong dan tenang. Sehingga memang betul di situ tuh jangan hanya begitu istilahnya di tempat tidur langsung tidur aja gitu kan. Sebaiknya benar, saya setuju, karena memang itu juga disampaikan di beberapa seorang ahli atau psikolog itu, pillow talk itu penting pada saat kita belum istirahat. Karena masalah-masalah yang mungkin dari pagi sampai siang kan, siapa tahu ada yang belum terselesaikan, dibawa tidur, akhirnya besok paginya justru malah jadi resolusi. Iya, persepsinya jadi negatif gitu kan. Karena nggak terselesaikan gitu ke bawah tidur ya. Jadi Dokter Jul itu ya, pada saat sebelum istirahat ya, sebelum tidur itu malam-malam pasti ada masalah apa mungkin ya. Apapun itu yang dari hal penting sampai nggak penting gitu. Dibicarakan aja. Benar. Betul. Setuju. Nah, kalau Pak Bibi apa nih kalau masalah komunikasi nih Pak Bibi? Sepakat sih sebenarnya Dokter. Cuman kalau saya pribadi gitu ya, seringkali emang komunikasi itu jarang, hanya saat komunikasi berkualitas gitu. Artinya emang di saat tidur bisa saya sampaikan gitu kan dengan istri itu, ataupun di saat saya sedang di rumah itu udah, bahkan kalau keluarga itu ya istri gitu ya khususnya, itu hal-hal kecil pun gitu diceritakan. Padahal sebenarnya saya sendiri kan udah lelah, sudah capek gitu, habis kerja. Bener. Tapi ya berusaha dengar aja, jadi pendengar, walaupun tiba-tiba sampai merem gitu tidur. Tapi emang bener, yang penting kualitas itu
istilah pilotok itu, Iya. tidak saya juga baru dengar di mana sebenarnya. Iya. Cuman emang selama ini dilakukan. Hanya Jadi memang istilah itu pilotok iya, Mas. iya, Emang pilot. itu sering terjadi di situ sampai pilotok gitu. Iya. Ya, emang selama itu yang Iya. kayaknya rata-rata sih kalau kita Ada sih dalam judul seorang- lagu kan, pilotok gitu. seorang pekerja itu Iya. kayaknya gitu karena waktu komunikasi sama istri gitu kan emang di sela-sela Ya karena itu. kadang kalau kita lagi bekerja telepon kan salah kadarnya aja paling Iya, juga betul. mana udah makan belum bla 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 udah. Tapi kalau istilahnya kita mau istirahat kan memang bener-bener udah apalagi sih gitu. Dan kalau saya lihat memang kalau perempuan itu kan lebih banyak pengennya didengarkan. ya Ya, dimanja lah jadi bahasanya ya. pendengar lah. Ya Bisa boleh di satu. luaran sana mungkin istri kita adalah seorang petinggi ataupun punya power di kantornya, tetapi ketika di rumah dia pasti akan memasrahkan dirinya kepada suaminya. Karena kalau memang istri yang memang memahami kodratnya gitu kan, dia pasti akan lebih banyak pengen didengarkan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ngomongin tanggung jawab tadi sudah dibahas semuanya ya, bahwa tanggung jawab ini penting sekali, sehingga gimana caranya ya kita sebagai seorang laki-laki lah bahasanya untuk bisa memberikan yang terbaik lah. Terbaik itu ya penerjemahannya masing-masing beda-beda ya Pak Bibi. Ya kemampuannya juga beda-beda kan. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan yang apa ya, kesenangan romantis ya buat anak istri kita, sehingga dia merasa nyaman dan betah, dan kita sebagai laki-laki ini adalah pahlawannya. Betul nggak sih? Betul. Ya karena kalau kita udah nggak dianggap sebagai pahlawan, apalagi gitu loh. Karena ya kembali lagi masalah kepercayaan Pak Bibi. Kepercayaan ini penting. Ya kita pun harus mempercayakan kepada istri kita bahwa ya sudah gitu, bahwa kita yakin dia juga sayang sama kita, dan dia juga sebagai istri dia juga harus percaya. Iyalah, itu kunci di situ, Yakin, harus gitu. percaya dan yakin. Karena memang kalau yakin dan percaya ini hilang, pasti akan ada apa. Dan tetapi juga kita juga jangan pernah berbuat yang macam-macam. Dalam macam-macam itu ya macam-macam lah, pokoknya entah apapun lah ya kan. Kita jangan bermain-main lah dalam hal-hal yang mungkin negatif atau yang bisa memecah belah rumah tangga. Karena kalau misalkan kita sudah iseng mulai, biasanya nyetrum tuh Pak Bibi, Iyalah pasti. ikatan batin di sananya juga bisa jadi akan percaya. begitu gitu. Nah, ketika seorang laki-laki udah mulai yang mikirnya udah nggak apa ya, mungkin aneh-aneh lah istilahnya. Nah itu siap-siap aja, itu hal-hal seperti itu bisa, yang jelek ya bisa terjadi. Oke, kalau ngomongin tanggung jawab ya tadi, sekarang saya coba bawa ke masalah pekerjaan lah Pak Bibi. Boleh lah ya sekilas tanggung jawab kita di pekerjaan ini. Ya karena semakin malam semakin dingin nih. Dokter Jul aja udah mulai kedinginan sepertinya ya. Iya. Sambil di ini dulu kopinya ya. Dok. Kopi biar hangat dikit. Aduh. Ini dari yang Udah panas dingin. sampai udah mulai dingin karena Cepet ya. cuacanya lumayan. Emang suasananya enak banget nih Pak Nari. Ya, Jadi karena kita juga santai sini sambil ngopi, tadi makan ya. Betul. Di suasana. ya, Lihat aja tuh lampu gemerlap ya. jadi Bubur. Pemandangan. nah kembali lagi tadi ya, mungkin sekilas lah kalau untuk pekerjaan kita ya, kita mungkin punya pekerjaan ya, mungkin juga Sobat Opera ya mempunyai pekerjaan. Tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai, pekerja atau pebisnis lah, otomatis kita punya organisasi yang kita memang jalankan, sehingga berharap pekerjaan ini bagus, lancar, sukses lah. Nah, tanggung jawab apa sih yang harus diberikan kita sebagai seorang pegawai? Nah, Dokter Jul dulu nih. Kalau saya, tanggung jawab saya sebagai pegawai di mana tempat saya bekerja, maksudnya bentuk tanggung jawabnya. Iya, bentuk tanggung jawab kita. Bentuk tanggung jawab. Saya akan berusaha berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah diberikan kepercayaan ke saya dalam hal kerjaan. Saya akan berusaha untuk mengerjakan semaksimal mungkin kalau itu saya seperti itu. Dan jadi gini, misalkan saya diberikan tanggung jawab, saya tidak mau sampai orang yang memberikan amanah itu ke saya merasa kecewa seperti itu. Jadi saya akan berusaha menimbulkan trust. Oh, ternyata dengan saya beri tanggung jawab, ternyata dia mampu dan saya percaya sama orang itu. Oke. Jadi saya ingin orang itu nggak kecewa lah. Jadi outputnya adalah konsumen ataupun rekan kita, pimpinan kita
semua percaya bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan efeknya di mereka itu terasa gitu ya. Jadi harus ada berarti kayak evaluasinya tuh Babi. Karena ketika orang itu ngerasa, oh gue gak nyaman nih sama Dokter Jul nih, atau juga masyarakat juga, apa yang diberikan kayak kurang gitu. Nah itu baru, itu sepertinya tidak maksimal ya Dok. Jadi maksimal itu yang tadi ya. Jadi mereka feedbacknya ke kita itu positif. Bahwa oh mantap nih Dokter Jul. Kalau Pak Habibie gimana Pak Habibie? Ya, tanggung jawab terhadap Pekerjaan, organisasi. Tentunya ini ya, kalau kita kerja, artinya kita seorang pekerja, ya kan di awal niat kita kerja, ya kan mencari nafkah hari. Betul. Artinya ya untuk kehidupan lah, untuk tanggung jawab terhadap keluarga tadi ya di awal disampaikan. Nah tentunya pada saat kita bekerja, kita melamar, kita juga dikasih tahu kan hak kita apa, kewajiban kita apa sebagai pekerja. Dan tentunya kita pun di sana diberikan sebuah tupoksi tanggung jawab ya, tugas pokok dan fungsinya, terus wewenangnya. Ya kita sebagai pegawai gitu, sebagai karyawan di instansi tersebut ataupun di perusahaan tersebut, nah kita harus melaksanakan tupoksi dan wewenang kita tuh dengan rasa tanggung jawab kita. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan gitu dengan penuh tanggung jawab. Artinya kita harus melaksanakan itu gitu. Apapun resikonya, apapun capeknya, apapun, karena di sana sudah kan kita sudah apa ya? Kita putih apa istilahnya? menandatangani baik kontrak dan kita meniatkan lah gitu kan. Fakta integritas. Dan kita niatkan jadi, gitu ya. Di sana kita sudah di kontrak lah istilahnya. Jadi kita harus lakukan dengan rasa tanggung jawab kita gitu. Karena itu udah kewajiban kita di situ. Betul. Dan kita pun pastinya hak kita pun akan diberikan. Betul. Ketika kita sudah bicara kewajiban. Ya, itulah kewajiban kita sebagai tanggung jawab kita sebagai pegawai lah gitu ya. Karena ya apapun itu, ini adalah rezeki yang mungkin Tuhan Allah berikan kepada kita melalui perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut gitu. Betul. Sehingga kita dapat sesuatu yang bisa kita berikan kepada anak istri kita. Iya. Ya suka tidak suka, ya mau tidak mau harus kita laksanakan Pak Habibie. Betul. Istilahnya seperti itu. Karena tanggung jawab itu kayak suatu bentuk amanah sih salah satunya. Betul. Iya. Dikasih amanah, kalau kita tidak menjalankan, ya juga sebenarnya ini. Benar. Ada pertanggungjawaban juga nanti di akhirat. Oh kita nggak tanggung jawab nih sama kerjaan kita. Betul. Artinya ketika kita sudah menikmati hal tersebut, terus kita malas-malasan, ogah-ogahan, ataupun merasa, aduh kok capek banget, kayaknya ya kembali lagi tadi, nggak bersyukur juga ya. Dan tanggung jawab itu saya pikir harus muncul dari masing-masing individu, sehingga akan terbentuk satu komunitas di perusahaan tersebut menjadi solid. Karena kalau misalkan kita di masing-masing divisi ya berpikiran seperti tadi Pak Habibie, Dokter Jul, bahwa saya harus melakukan itu karena ini adalah niat dari awal saya masuk, ya pasti di semua divisi akan keren sih menurut saya. Keren, pasti jalan. Sekarang kembali lagi ke diri kita. Final statement. Nah, kita mungkin bolehlah ngasih pesan kepada rekan-rekan kita juga, mungkin di luaran sana juga ada juga masih yang merasa bahwa oh kok perjalanan saya ini capek banget ya, lelah banget gitu. Oh, kok gini banget, kok dapat saya juga segini-segini saja gitu kan. Nah, mungkin bisa disampaikan nih, mungkin pesannya buat Sobat Opera juga, sehingga ya kita berbagi dalam podcast atau sharing kita kali ini, sehingga bisa memberikan semangat ataupun aura positif kepada Sobat Opera di luaran sana, sehingga lebih semangat lagi Dok. Nah, apa yang harus dilakukan nih, mungkin pesannya buat mereka, mungkin dari Pak Habibie dulu dah. Ya Sahabat Opera, mungkin sebagai statement akhir saya untuk mungkin buat diri saya pribadi ataupun untuk rekan-rekan semua di sana, bahwasanya kita harus tahu ya, kerja itu adalah ibadah Pak Nari. Kerja itu adalah ibadah. Betul. Jadi kalaupun kita melakukan sesuatu ya, melakukan suatu kerjaan kita, melakukan tugas kita, ya kita harus ingat bahwasanya kerja itu ibadah. Jadi sehingga kita tahu bahwasanya oh ini tanggung jawab saya ya. Kalau saya tidak laksanakan, ya namanya ibadah. Kalau nggak dilaksanakan, apa tuh risikonya kan? Tidak dosa. Kalau dilaksanakan, dapat pahala. Begitupun pekerjaan kita. Kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita akan semangat. Pasti kita akan bertanggung jawab nanti. Itu aja. Jadi kedepankanlah
bahwasanya kerja itu ibadah, sehingga kita akan ikhlas melakukan sesuatu, akan ikhlas melaksanakannya, dan penuh tanggung jawab. Karena di belakang sana kan, di sana kan ada istri kita, anak kita, sehingga dengan kalau kita melakukan itu dengan ikhlas, gitu, kalau semuanya kita hadapkan dengan bahwasanya ini ibadah, akan mudah gitu kesananya. Dan kedepannya ya tentunya kan kita kerja tidak mengharapkan hanya itu, tapi mengharapkan ridho yang di atas. Mudah-mudahan itu kita semua bisa melakukan. Ya, dan itu juga bisa menjadi semangat buat Sobat Opera semua nih, sehingga dalam melakukan pekerjaan akan lebih mantap lagi, karena ngomonginnya ibadah tadi ya. Oke, menurut Dokter Jul nih, buat pesan buat Sobat Opera juga supaya lebih semangat lagi dalam bekerja. Ya, semangat. Oke, Sobat Opera, jika kalau saya pribadi, jika ada kayak saatnya kalian itu merasa beban sekali dalam melakukan pekerjaan, bagi yang belum menikah, coba ingat apa tanggung jawab di belakang kalian. Misalkan ada orang tua di situ yang butuh juga ya, rezeki dari yang kita dapat, seperti itu. Bagi yang sudah menikah, coba ingat juga, misalkan kalian lagi capek bekerja, coba ingat lagi di belakang kalian tuh ada anak istri yang sedang menunggu. Betul. Dan yang paling penting, lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Betul. Luar biasa. Ini luar biasa nih, kuat-kuatnya dari Pak Habibie, dari Dokter Jul ini luar biasa ya. Dari ini ibadah, dari sini ingat pada orang di belakang yang mungkin kita cintai ya. Karena betul sekali ya, apapun yang kita lakukan saat ini ya, sampai kapan sih kita merasa tidak puas ya, ketika kita ngomongin masalah penghasilan ataupun pekerjaan ya, semuanya pasti tidak ada yang sempurna, betul nggak Pak Habibie? Iya sih, kita sering mengingatkan sebenarnya. Iya. Kadang kita juga bisa aja. Namanya manusia ya, manusia tidak luput dari hal tadi lah. Iya. Kadang males, kadang lagi. Tapi ya tadi quote yang tadi itu harus ingat lagi gitu. Oh iya, kita harus saling bisa ibadah nih. Terus oh ini ada orang yang di belakang saya. Seandainya pun saya gue keluar aja lah dari sini kan, otomatis selesai, penghasilan tidak punya, akhirnya apa? Anak istri kita nggak bisa makan. Nah, memang betul itu harus kita ingat. Selain masalah pekerjaan itu adalah ibadah, kita juga harus ingat bahwa di belakang kita ada orang-orang yang kita sayang, mungkin mengharapkan dari rezeki yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Bahkan mungkin saja apa yang kita dapat hari ini, atau mungkin yang kita kecewakan hari ini, atau yang kita mungkin nggak puas hari ini, itu menjadi harapan dari orang luar, di luaran sana yang belum dapat pekerjaan, betul nggak? Ya, artinya kita kembali lagi sih syukur ya. Bersyukur itu emang harus banget sih, karena kalau nggak bersyukur, seberapapun kita diberikan ya penghasilan atau apapun, ya nggak ada habisnya. Betul nggak? Oke, mungkin itu saja Pak Habibie. Terima kasih banyak. Dengan suasana gini. Ya, mudah-mudahan mungkin Sobat Opera yang mungkin kebetulan ada persoalan yang tentang tanggung jawab, kemudian masalah pekerjaan yang mungkin lagi capek, sulit dan lain-lain, itu hal yang wajar ya Pak. Tetapi ya kembali lagi tadi quote yang tadi Pak Habibie dan Dokter Jul sampaikan, semoga bisa memberikan satu pencerahan sedikit lah ya mungkin. Tapi kembali lagi ya Pak Habibie, ini kita hanya memberikan sharing dari pribadi kita. Selebihnya persoalan yang ada kan Sobat Opera yang tahu gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, tanggung jawab itu harus, penerjemahannya ya silakan masing-masing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak nih Dokter Jul, Pak Habibie. Semoga ya rekan-rekan Sobat Opera juga bisa lebih baik ya, lebih sukses lagi lah. Yang penting sehat-sehat, tetap semangat. Pokoknya kita saling mendoakan lah, saling mendoakan kita. Betul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Nanti kita akan buat lagi podcast yang mungkin lebih menarik lagi terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Oke, sip. Semangat.